ulang lagi kedua itu. Kedua langsung di Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 14 Maret 2022. Kita akan mulai dengan lihat penutupan IHSG pada hari Jumat kemarin. Penutupan IHSG sendiri mengalami pelemahan yang sangat tipis yaitu di minus 0,02%, tetapi secara technical outlook pun masih cukup oke di mana masih ada dalam tren bullish dengan EMA masih bergerak di antara EMA 21 dan 34. Dan terlihat juga untuk bursa Asia lainnya untuk Hang Seng dan Nikkei mengalami penurunan cukup signifikan untuk Nikkei yaitu di minus 2,05% dan Hang Seng minus 1,61%, sedangkan STI mengalami penguatan yang cukup korektif yaitu plus 0,28%. Berbeda dengan bursa Asia, bursa Eropa cenderung mengalami penguatan yaitu sebanyak 1,30% untuk DAX dan FTSE sebanyak 0,80%. Dan untuk bursa Amerika, tiga-tiganya kompak mengalami pelemahan. DJI mengalami pelemahan sebanyak 0,69% dan SP 500 sebanyak minus 1,30%. Dan Nasdaq juga mengalami pelemahan yang cenderung lebih tinggi lagi yaitu minus 2,18%. Kita tahu sendiri bahwa di bursa Amerika sendiri baru waktu-waktu ini kemarin terjadinya adanya rilis data CPI juga data inflasinya di mana meningkat dan merupakan tertinggi selama 40 tahun kemarin yaitu meningkat sebanyak 7, jadi dari 7,5 menjadi 7,9%. Dan juga untuk pergerakan indeks hari untuk bulan-bulan untuk minggu-minggu ini terdapat banyaknya berita terkait dengan neraca perdagangan Indonesia dan juga ada berita interest rate decision dari China dan sebagainya yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pergerakan indeks ke depan. Dan kita lihat untuk komoditas sendiri, untuk komoditas untuk WTI dan Brent kompak mengalami pelemahan yaitu banyak minus 2,54% dan selanjutnya yang WTI sebanyak minus 3,03%. Pelemahan juga mungkin disebabkan adanya usaha daripada salah satunya itu Uni Emirat Arab untuk memperbaiki terjadinya supply minyak yang kurang akibat adanya embargo terhadap sanction, maksud saya sanksi terhadap Rusia. Kemudian untuk gold sendiri mengalami pelemahan yang cukup tipis yaitu minus 0,78%. Dan kol kembali mengalami pelemahan menjadi minus 1,70%. Dan nikel masih terjadinya suspend, belum ada dibuka lagi perdagangannya, dan angkanya pun masih sama di 50,271. Tin mengalami penguatan plus 0,80% dan copper mengalami penguatan plus 0,66%. Kemudian ada prediksi IHSG hari ini, di mana prediksi IHSG hari ini cenderung bullish dengan support yang bisa dipertimbangkan yaitu area 6875 dan resisten yang mungkin dicapai di area 6945. Dan ada kabar dari bursa Amerika sendiri bahwa kembali lagi tercatat bahwa pelemahan pada Jumat kemarin, another week loss, jadi minggu-minggu ini terjadi loss kembali terhadap bursa Amerika, di mana adanya geopolitical risk, di mana Rusia dan Ukraina masih mengalami perang sampai sekarang ini dan terus tereskalasi. Dan juga adanya data inflation rate yang dimana mempengaruhi terhadap turunnya daripada beberapa financial asset, salah satunya saham, yang berdampak pada penurunan indeks ini. Kemudian juga untuk treasury yield daripada 10 tahun obligasi Amerika Serikat masih bergerak steady atau di mana masih stabil di angka di atas 2%. Dan terdapatnya beberapa berita data ekonomi yang mungkin dapat diperhatikan pada minggu-minggu ini, di mana terdapatnya ada salah satunya adalah one-year medium-term lending facility rate dari China, dan adanya juga rate decision atau keputusan daripada suku bunga Amerika dan ada konferensi yang dilakukan oleh Jerome Powell sendiri yang merupakan ketua dari The Fed.
Kemudian adanya lagi keputusan suku bunga dari Bank of England, dari Indonesia, dan juga dari Bank Jepang. Kemudian untuk crude oil price sendiri kita lihat terjadinya penguatan pada hari Jumat, tetapi mulai mengalami penurunan, di mana penurunannya ini merupakan yang tertajam sejak November lalu. Penurunan ini juga disebabkan tadi terkait dengan usaha dari beberapa negara, yaitu Iran, Venezuela, dan Uni Emirat Arab, untuk memperbaiki supply squeeze yang terjadi karenanya Rusia yang terdapat sanction untuk oilnya. Dan kita akan lanjutkan dengan berita korporasi. Berita korporasi ada pertama dari Wika, PT Wijaya Karya Tbk yang mengalami penurunan daripada net profitnya sebanyak 36% menjadi 117,66 miliar rupiah pada tahun 2021. Dan ada emiten kedua yaitu emiten GGRP PT Gunung Raja Paksi Tbk. GRP yang menargetkan pertumbuhan daripada pendapatannya sebanyak 50-70% pada tahun 2022. Untuk beton sendiri, PT Wijaya Karya Beton Tbk yang mencatatkan juga penurunan sebanyak 35,9% daripada laba bersihnya dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 82,90 miliar rupiah pada tahun 2021. Ini ada rekomendasi 3 saham dari Philips Sekuritas. Pertama ada APIK, di mana itu ada Pacific Strategic Financial (TBK) dengan short term trend dan medium trendnya cenderung bullish, bergerak di atas EMA 21 dan 34. Dan ada peluangnya terbentuknya value swing, dan ada sehingga apabila nanti katakanlah entry-nya yaitu di sekitar 1145, ada peluang terbentuknya value swing dan mengalami penguatan sampai ke resisten pertama yaitu di 1175 atau target price pertama, dan target price kedua dari 1190 dan stop loss-nya ada di 1115. Kemudian ada CSRA yaitu Cisadane Sawit Raya, yang dimana short term trend dan medium trendnya cenderung bullish. Untuk trade buy yang disarankan yaitu sama di 720. Jadi kita spekulasi terhadap titik area yang 21 dan 34. Target price pertama itu di 770 dan target price kedua di 805. Untuk stop loss-nya disarankan di dekat MA 34 yaitu di 670. Untuk saham ketiga ini lebih bersifat sangat spekulatif karena kita memprediksi terjadinya koreksi terhadap tren bearish yang terjadi. Jadi mungkin koreksinya ya terbatas, bukan untuk jangka panjang. Terkait dengan trend buy yang disarankan itu di 178 dan stop loss-nya di 165. Dengan target price pertama di 193 dan target price kedua di 202. Kemudian juga kita adanya program cashback tiap bulan, principal cash fund sebanyak Rp100.000. Definite blok pelipatan promo ini berlaku sampai dengan Desember 2022, di mana ini ada kerjasama antara Poems Pro Fund dengan Principal. Syarat ketentuannya bisa dibaca ya, salah satunya adalah pembelian reksadana milik Principal Asset Management sebanyak Rp2 juta. Ya, ini semua tersedia di Pro-Funds-nya Philip dan akan diberikan hadiah yang tadi seperti tulisannya ada Rp100.000. Hadiah akan diberikan dan jika reksadana tidak dicairkan selama 2 bulan periode pembelian ya. Hadiah hanya akan diberikan kepada 20 orang tercepat yang melakukan pembelian produk reksadana dan hadiah akan diberikan pada bulan berikutnya. Promo ini hanya berlaku sampai Desember 2022. Kemudian sesi ini berakhir, akan dilanjutkan lagi dengan sesi Q&A di mana Bapak atau Ibu bisa mengetik di kolom Q&A tentang terkait outlook saham yang mungkin Bapak atau Ibu tertarik. Dan saya akan beri waktu sebanyak 1-3 menit mungkin untuk Bapak atau Ibu mengetiknya di kolom Q&A. Ya, kita akan kembali lagi langsung ke sesi berikutnya.
Oke, kita akan lanjutkan untuk sesi Q&A-nya, di mana sekarang kita lihat dulu pergerakan IHSG kemarin, di mana adanya rejeksi terhadap EMA 2134, terlihat dari penguatan setelah menyentuh daripada garis biru dan garis kuning yang terletak di layar ini. Dan untuk terjadi bullish juga ada terdukung oleh adanya stokastik yang menunjukkan masih pointing up di area netralnya, maka ada potensi mengalami penguatan sampai ke area yang disebutkan tadi. Kemudian kita langsung lanjut ke dari Bapak Hendra bertanya tentang saham LSIP dan MNCN. Kita akan lanjut dari Bapak Hendra bertanya tentang LSIP dan MNCN. LSIP sendiri kemarin ada potensi mengalami rejeksi terhadap area EMA 21 dan 34, tetapi kalau mau nunggu sabar mungkin ditunggu apabila nanti penutupannya di atas daripada area 1410 dan 1415. Itu bisa jadi potensi untuk terjadinya trigger untuk baik, tetapi untuk sekarang belum, takutnya nanti masih lanjut untuk menyentuh support di dekat EMA 90 yaitu di 1300 ya. Jadi bisa ditunggu dulu terhadap closing yang akan terbentuk pada hari ini. Untuk misalnya nanti closing cukup oke, stop loss-nya ada di sekitar 1330. Kita akan lanjut untuk saham yang kedua dari Bapak Hendra yaitu saham MNCN. Saham MNCN sendiri sekarang masih tertahan di EMA 21 dan 34 yang flattening. Ada rejeksi, terbentuknya ada rejeksi, mungkin ada peluang dari stokastiknya juga pointing up, ada peluang untuk mulai penguatan kembali sampai ke area 920 ya. Terkait dengan supportnya itu bisa diperhatikan berada di 840 untuk yang lebih konservatif. Kemudian kita akan lanjut ke saham dari Bapak Robertus, Akra, Telkom, dan BMRI, tanyakan tentang support resistennya. Nah, langsung untuk support resisten daripada Akra, Telkom, BMRI. Akra untuk supportnya yang sekarang udah terbentuk tuh di sekitar area 720 untuk supportnya, resisten yang mungkin dicapai apabila masih melanjutkan penguatannya itu ada di sekitar area sinilah, sekitar area resisten yaitu di sekitar 850 sudah diperhatikan. Kemudian untuk Telkom, untuk saham Telkom kemarin mengalami penguatan yang cukup tinggi, terdapat juga peningkatan daripada volumenya. Dan terbentuk value swing, ada kemungkinan untuk melanjutkan lagi untuk resisten yang terlihat terdekat ada di sekitar area 4.700 untuk yang mungkin dicapai pada hari ini. 4.700 untuk supportnya sekarang ada di 4.350. Kemudian untuk saham yang selanjutnya saham ketiga yaitu BMRI. Saham BMRI sendiri masih tertahan di sekitar area 134, tapi untuk ini kita lihat supportnya ada di 7.500 ya, bukan di sekitar 134, sekitar 7.500. Jadi kalau misalnya bergerak di bawah, misalnya 7.475, itu bisa diperhatikan untuk sebagai area stop loss apabila memang untuk trading jangka pendek. Kemudian ada resisten yang mungkin dicapai yaitu sekitar area 7.850 dan sekitar area 7.925. Bisa diperhatikan untuk saham BMRI. Dan langsung kita lanjut dari Bapak Wisber, di mana dia bertanya tentang saham Arto, BBTN, dan Jasa Marga. Saham Arto. Nah, masih loading chartnya. Saham Arto sendiri cenderung mengalami penurunan di mana dia bergerak. Dia kemarin itu masih tertahan di resisten. Area trend line. Memang polanya ada kemungkinan naik. Sempat turun sebentar. Kualitas supportnya ya di sekitar area sini, yaitu di area 14.725. Untuk resisten yang mungkin dicapai apabila mampu melewati daripada candle pergerakan kemarin, itu adalah di sekitar 16.500 ya, untuk saham Arto. Lanjut lagi untuk saham BBTN. Saham BBTN sendiri memang ada rejeksi terhadap titik support, di mana support yang sekarang terbentuk ya di sekitar area 1.630. Resisten yang mungkin dicapai apabila stokastik juga masih pointing up, ada kemungkinan naik, tapi perhatikan untuk supportnya karena memang
pergerakan dari BBTN sendiri cenderung ranging di sekitar area 1.500 sampai ke area 1.820, dan ada kemungkinan hanya bergerak ranging sekitar area tersebut. Mungkin untuk diperhatikan mungkin ke area 1.770 sampai 1.800 ya untuk resistennya. Kemudian kita akan lanjut saham JSML. Saham JSMR supportnya kalau mau dinaikkan tuh sekitar area 3.350, sekarang bergerak di atas MA90, jadi masih ada kemungkinan naik. Stokastiknya pointing up. Kemudian ada kemungkinan mencapai terdekat yaitu 3.800, 3.800 sama 3.860. Dan yang terjadi mungkin dicapai untuk beberapa saat ke depan, yaitu ada di 3.950. Lanjut lagi dari Bapak Faruzil bertanya tentang saham Antam dan Inco. Nunggu daripada loading chartnya terlebih dahulu. Saham Antam sendiri juga terlihat ada koreksi daripada pergerakan harga emas. Dia juga mengalami koreksi. Mungkin bisa sampai ke support 2360 untuk saham Antam ya. Lihat juga rejection cukup kuat di sekitar area, di mana area resisten yang cukup kuat itu sekitar di 3.180. Itu mengalami koreksi setelah menyentuh itu dan gap, sempat gap. Dan bisa jadi sampai ke sekitar area 2220 sampai ke 2360 ini support pertama, support kedua. Kemudian kita lanjut ke saham Inco. Stokastiknya juga selaras ya, pointing down. Kemudian saham Inco juga terlihat masih ada peluang untuk koreksi. Jadi mungkin bisa menunggu apakah dia akan koreksi sekitar area 5134 di sekitar 5425. Jadi support yang mungkin dicapai terhadap penurunannya resistannya di 7.075. Kemudian kita akan lanjut ke saham INDF dan Cepit. Saham INDF sendiri supportnya agak jauh ya, cuman ya supportnya di sekitar 5.700. Memang untuk saham INDF pergerakannya agak beda sama CBP, di mana CBP terlihat lebih kelihatan mau turun dibandingkan INDF, di mana penguatannya bisa sampai ke area, sekarang lagi mencoba mencapai area support yang bisa jadi resistance itu 6.100 atau di sekitar area 6.200. Saya diperhatikan sekitar area tersebut. Supportnya juga tadi disebutkan untuk saham INDF. Jika saham berikutnya yaitu Cevin. Nah, yang bertanya juga tentang BBRI, nanti langsung kita lanjut ke BBRI. Cepin ini ada peluang untuk menguat, tapi penguatannya terbatas, mungkin sama yang kata di NDF, mungkin bisa sampai ke sekitar area 5.850, itu bisa diperhatikan untuk saham Cepin. Dengan support yang bisa diperhatikan yaitu di sekitar 5.325. Nah, ini BBRI gimana dari Bapak Irwan Leo? Oke, kita lihat dulu untuk saham BBRI. Terlihat adanya pembentukan gap down terhadap saham BMRI, jadi cukup waspadai ya. Memang ada setelah gap down ini memang ada kemungkinan untuk menutup gap, tapi kita nggak tahu kapan tutupnya. Ada bisa jadi runaway gap di sekitar 4.560 gap yang mungkin dicapai apabila nanti penutupannya memang cukup oke, masih bergerak di atas daripada support 4.330, ada kemungkinan untuk rejeksi terhadap area MA134 dan mencapai ke gap tersebut. Untuk saham BBRI ya. Kemudian ada saham MDLN. Gimana teknikalnya dari Bapak Tony? Saham MDLN atau modern sebentar, ini masih belum keganti. Saham MDLN. Supportnya agak jauh ya. Ini kayaknya cukup high risk terkait dengan pergerakan sahamnya. Ini juga ini di fraksi 1 ya. Ini cukup berbahaya sih ini untuk resikonya. Tapi secara pergerakan masih dalam tren bullish. Nah, tapi dia sering mengalami kayak di 50 perak, jadi tidak sarankan untuk trading yang seperti ini. Takutnya nanti dia kembali lagi ke dasar ya harganya. Jadi perlu diperhatikan supportnya, jangan menjadikan pertimbangan stop loss apabila kena, yaitu di sekitar 72. Apabila yang bergerak di 7170 bisa dipertimbangkan untuk area stop loss, takutnya nanti melemah kembali ke dekat area 62. Kemudian untuk resistennya, jadi kita lihat apakah dia mampu nanti melewati daripada valid swing atau bentuknya resisten di sekitar 48 perak ini ya.
untuk saham EDML. Kita langsung ke Komar Komarudin bertanya tentang saham Temas, SMDR, dan Pegas ya. Langsung lihat ke saham Temas. Saham Temas sendiri outlook-nya masih ada kemungkinan naik. Resisten terdekat yang mungkin tercapai itu di sekitar area 2120 sampai 2130, itu bisa dipertimbangkan apabila sudah masuk dari base ini cukup oke. Kemudian untuk supportnya itu masih sama di sekitar area 1570, cukup jauh karena memang ini saham yang cukup high risk ya. Jadi pertimbangkan kalau profil resikonya nggak sesuai, jangan dipaksakan masuk. Kemudian ada saham yang kedua bertanya tentang saham SMDR. Saham SMDR sendiri terlihat ada potensi juga penguatan semenjak terkenanya daripada pembentukan support di sekitar 1200 untuk support yang bisa dipertimbangkan. Peluang penguatan masih ada sampai sekitar ada 1310. Supportnya itu sekitar 1200 atau 1195. Kemudian kita akan lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya terkait dengan saham Pegas. Oh ya, masih Pegas masih belum. Langsung lanjut ke BOS ISSP ya. Saham Pegas ini sudah break dari trendline-nya sepertinya. Ya, jadi perhatikan ya. Ini support yang cukup krusial apabila nanti ada pelemahan harga lebih dari 1.300-an atau ke 1.370, 1.360. Ada peluang untuk mulai pelemahan lebih lanjut karena terjadinya breakout daripada trend line bawahnya. Jadi bisa sampai mungkin ke area 1.340. Kalau misalnya masih berlanjut, resistennya dari 1.625. Harganya juga tertahan di resisten kuat dan kemudian langsung rejeksi kencang ke bawah. Dan memang sudah kena target dari yang beberapa waktu lalu. Jadi kalau memang harusnya sudah melakukan taking profit pada jauh-jauh hari. Kemudian untuk masuk sekarang tidak saran terlebih dahulu, masih menunggu daripada reaksi terhadap trendline yang terbentuk. Kemudian kita lanjut ke saham BOS sama ISSP. Saham BOS sendiri ini masih tertahan sih di sekitar area 70 perak. Tapi ini agak berbahaya untuk dimainkan, terlihat volatilitas daripada candle-nya. Jadi tidak saran untuk dimainkan bagi yang tidak memiliki bisa menahan volatilitas lebih besar itu ya. Dan juga small cap sekali. Kemungkinan bisa sampai 90 perak apabila masih bertahan di area 70-an ya, 70 perak. Kalau misalnya udah break sampai ke bawah sekitar area 60, 68, 69. Ini takutkan untuk saham BOS. Nah, kita akan lanjut ke saham berikutnya, ISSP. ISSP juga semenjak kemarin kan udah kena target 2 ya. Sekarang kembali menurun setelah kena daerah resisten, yaitu sekitar 470, dan pelemahannya cukup signifikan. Nah, kemungkinan untuk lanjut melemah mungkin sampai ke sekitar area 400 perak atau sampai ke area 310 apabila melewati 400 perak. Jadi cukup perhatikan area-area support yang tadi saya sebutkan untuk ISSP bagi yang masih ingin menahan ya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk saham Indi sama Doit. Saya rasa emang untuk saham batubara ya setelah mengalami penguatan cukup signifikan, memang mungkin masih ada koreksi terkait dengan harganya juga banyak koreksi. Ada kemungkinan untuk saham Indi koreksi sampai ke sekitar 2250, jadi perhatikan untuk area tersebut. Resistennya cukup jauh ya di 3130. Sekarang bisa melemah sampai ke area sekitar 2250. Kita akan lanjut lagi untuk saham Doit. Kemudian akan disambung dengan saham Emior dan Sido. Oke, Doit ini sekarang kelihatannya ada potensi rejection, tapi ini masih ke awal-awal candle pagi ya. Belum, mungkin bisa jadi nanti jadi merah ke depan, jadi mungkin bisa menunggu terlebih dahulu terhadap closing atau setelah sesi 1, apakah dia benar rejeksi terhadap M134. Untuk sekarang, wait and see dulu untuk saham ini. Jadi Doit ini juga support, historical supportnya juga masih jauh, di sekitar area 360-an. Jadi masih tunggu dulu aja untuk saham Doit. Kemudian ada Emior dan Sido yang sudah pulang ke sana tadi yang ke daerah 300-an itu yang saya sebutkan.
Emir dan Sido ya, kita lihat ya untuk saham consumer. Emir seingat saya masih dalam keadaan bearish. Memang banyak consumer yang masih bearish, cuma beberapa doang yang masih bullish. Memang masih ada peluang penguatan nih terhadap koreksi bearish trend yang terjadi. Sekitar area 21 mungkin di 1710 sampai 1720 ada kemungkinan sampai ke sana. Atau sampai ke area 34 di sekitar 1760. Itu untuk Sido, untuk Mamiar masih ada peluang ke sana. Untuk supportnya sendiri ada di sekitar 1480. Lanjut ke saham Sido. Saham Sido juga kemarin kan sempat disampaikan ada peluang untuk sampai ke resistennya, atau sudah sampai dan bahkan menembus. Ada peluang untuk masih berlanjut penguatannya. Seingat saya ini all time high ya kalau nggak salah, ingat. Saya lihat dulu ya. Adakah? Ya, ini data historisnya menunjukkan ini peluang penguatannya masih lanjut karena udah melewati resisten krusial untuk di mana tahanannya sudah tidak ada lagi. Sampai terbentuknya tahanan baru. Ada kemungkinan untuk lanjut menguat untuk saham Sido, tidak hanya sampai 1000. Bisa berlanjut sampai ke 1040 mungkin ya untuk dari Fibonacci-nya ya. 1040, 1035 atau bisa sampai ke 224 di sekitar 1050 untuk saham Sido. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk saham Raja. Saham Raja dari Ibu Esther. Saham Raja ternyata peluangnya masih jadi melemah. Dari ini false break kemarin dari ternyata tidak sesuai harapan, ternyata false break karena resisten terlebih dan turun cukup dalam, ada kemungkinan melewati daripada resisten support yang diberikan di sekitar 180. Jadi bisa dibilangkan untuk sell mereka sambil capai ke daerah support tersebut. Kemudian takutnya nanti melanjutkan pelemahannya setelah invalidate daripada pola volume yang terjadi. Kemudian kita langsung lanjut ke saham Tech. Tech kemarin kan sudah menyentuh target 1, sesuai pemahaman saya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk take profit semua. Jika bahkan sudah menuju ke target 2, bisa lakukan take profit sebagian bagi Bapak atau Ibu. Kira bisa mungkin 75% dari posisinya di take profit dan sekitarnya dijadiin ke area entry buy atau ke stop loss di sana digeser. Jadi no risk untuk yang 25%-nya. Terus sampai ke target 2. Ada kemungkinan masih bisa sampai ke target 2 ya untuk tech. Kemudian kita lanjut ke saham BABP. BABP. Apakah masih bisa di hold? Saya belum pernah berikan sih, tapi kita lihat dulu ya. Kemudian untuk saham BABP. Saham BABP sendiri teman juga sudah diberikan outlook bahwa dia mungkin sampai ke area residu 200 sekian 260-an. Yang namanya itu nurun. Dan sekarang masih bergerak di bawah dari pola reversal. Karena reversalnya bisa lanjut turun. Double top. Jadi masih bergerak di bawah DP 190. Dan tertahan. Kemungkinan masih bisa melemah ke support yang ke daerah sini. Masih tertahan di 172 atau kalau udah lewat itu bisa sampai ke area 150 atau ke 139. Jadi outlooknya masih bearish untuk saham BABP. Lanjut untuk saham BGTG. Saham BGTG sendiri terlihat juga pergerakannya hampir sama dengan BABP, di mana terbentuknya pola penurunan, yaitu ini sebenarnya AMTT atau double top ya, bisa lebih mudahnya seperti itu. Terjadi breakout terhadap neckline dan masih tertahan di neckline, jadi masih ada peluang untuk pelemahan harga, walaupun kemarin sempat koreksi ya. Ini sekarang ada potensi koreksi mungkin ke sekitar area 614 di 220, tapi ada peluang untuk melemah lebih lanjut apabila nanti lewat daripada daerah 110 perak. Pelemahannya juga cukup signifikan bisa sampai 178 atau sampai ke 160-an. Saham PKTG apabila nanti masih melanjutkan pelemahannya. Jadi ada berhati-hati bagi untuk yang masih hold, apalagi harus dipasang ya daerah stop loss. Takutnya nanti pelemahannya cukup tinggi. Kemudian langsung ke saham Aldo, Asa, dan Agro. Dari Ibu Lydia. Saham Aldo ya udah lama nggak dibahas ya. Udah 2 kali dikasih dan terkena target 1 terus.
Kemudian kita lanjut ke Aldo. Belum begitu menarik. Kenapa? Karena sekarang tuh dia resistannya dia banyak sekali. Dan ini takutnya nanti terbentuk value swing terhadap area ini, resistan 1080. Jadi ada peluang untuk melanjut ke bawah stokastik pointing up ya. Takutnya nanti tidak mampu melewati MA90 dan sampai ke area 970. Jadi perhatikan untuk Aldo, ada kemungkinan untuk menurun. Untuk resistannya perhatikan di candle kemarin 1090 ya. Coba dipertimbangkan di sekitar 970. Lanjut ke ASA dan Agro. Saham ASA memang sudah terkonfirmasi bearish, bergeraknya pelemahan harganya cukup signifikan ya, bergerak bearish terlihat dari terbentuknya high yang lebih rendah terus, high pertama, high kedua, high ketiga, keempat itu melanjut lebih rendah dibandingkan high-high sebelumnya. Terlihat bahwa ada yang mungkin terbentuknya high baru untuk melanjutkan penurunannya, open di support kuat, jadi perhatikan apakah nanti kalau dari tren seperti ini sih masih ada potensi untuk melemah, belum ada reversal sampai ke daerah support yang tertahan di 2090. Jadi perhatikan sama sama. Kalau masih bergerak di bawah garis biru dan kuning itu masih ada kemungkinan untuk menurun. Kemudian biru itu biru, sekitar biru atau ungu ya garisnya. Kemudian kita akan lanjut ke saham agro. Agro cenderung ini agak bahaya sih. Jadi ini kayak gini ya outlooknya ya. Ini kan trend line-nya tertembus ya, harganya tuh di bawah trend line, maksudnya tembus tuh. Kemudian sempat reject sebentar, itu sekarang masih bergerak di bawah trend line, peluang pelemahan masih ada. Kalaupun dia mengalami penguatan dari stokastik pointing up, mungkin sampai retest trend line di sekitar 1360. Dan mungkin terjadi pelemahannya jadi penguatannya jadi sangat terbatas. Dan perhatikan untuk titik support baru itu sekitar 1220, apabila melewati ada kemungkinan terlanjut menurun dan cukup dalam, bisa sampai ke sekitar area 1190-an sama makro. Dan HMSP, kita akan bahas HMSP. HMSP sekarang sedang berusaha untuk reject terhadap titik support ya, ini ya, support terbaru yang terbentuk di 910. Penguatan juga mungkin bersifat terbatas maupun dari stokastik pointing up lebih ke arah 940 sampai 950, jadi sangat tipis. Supportnya di area 910 yang tadi disebutkan. Dan kita akan lanjut ke saham Medco. Pergerakannya masih bullish tapi akan naik terus, belum tentu. Lebih ke arah tunggu ya, stokastik yang pointing down, ada peluang untuk pelemahan. Jadi tunggu dari closing hari ini. Kita lihat aja apakah dia mampu melewati pada high yang ini. Kalau udah mampu, ada kemungkinan untuk menguat sampai ke area 690-an. Dan untuk sekarang belum. Ada peluang untuk melemah, mungkin lebih tepatnya sampai ke arah 580-an. 585 sampai 590. Dan untuk saham selanjutnya yaitu ada saham INDF, UNVR, dan WG. UNVR itu lebih ke arah bearish dan belum ada potensi bullish sampai saat ini. Jadi peluang pelemahan masih bearish, masih peluang pelemahan harganya masih berlanjut. Terbentuk low-low yang baru, belum ada peluang untuk reversal atau kembali lagi bullish sampai ke area yang disebutkan. Belum ada peluang sampai sekarang secara teknikal. Juga belum direkomendasikan untuk terjadi speculative buying karena belum ada terjadi rejeksi atau masih adanya pelemahan harga dengan volume yang cukup tinggi. Jadi jangan dipaksakan untuk masuk untuk NVR. Yang tadi bisa diberikan outlook, kita lanjut ke saham WG. Saham WG sendiri memang kita lihat terjadinya hampir bukan ini kayak gap atas, kemudian udah ketutup gapnya dan kemudian ada peluang penguatan terkait dengan sudah breakout ya daripada trend lainnya dan sempat retest kemudian naik lagi. Kita perhatikan resisten kuat yang belum bisa ditembus di sekitar 190, sekarang masih di sana. Jadi kalau masih belum mampu ke 192, 193, peluang rejeksinya masih ada. Kalau melewati itu ada peluang menguat sampai ke sekitar area 198 atau sampai 200 saham WG. Mohon analisanya untuk TINS Agro ADMR.
Ke saham Teams. Saham Teams sendiri sekarang gerakannya sama kayak Antam, kurang lebih sama karena resisten kuat. Terlihat rejeksinya sangat impulsif ke bawah atau tekanan selnya cukup impulsif. Setelah terkena daerah 1920, kemungkinan pelemahan masih ada, tapi kita sekarang lagi tertahan di sekitar 1550. Itu perhatikan di sana, apabila melewati bisa sampai ke sekitar area 1520-an. Jadi perhatikan apakah dia mampu melewati itu. Untuk saham TINS, pergerakannya kurang lebih sama, ada pelemahan, potensi pelemahan seperti apa. Kemudian Adro. Saham Adro ini juga terlalu tinggi ya. Kalau misalnya memang mau sampai target ini juga udah cukup tinggi, apabila sudah masuk ke falling wedge-nya, jadi penimbangan untuk taking profit. Apalagi nanti ada peluang pelemahan mungkin sampai ke koreksi terlebih dahulu ya. Call juga mengalami pelemahan beberapa hari ini, ada peluang untuk melemah mungkin ke sekitar area 2470 atau sekitar area 4047 sampai 2500 ya. Apabila nanti rejeksi ke daerah resisten yang bisa jadi support. Yang lanjut ke saham ADMR. Saham ADMR sendiri kita melihat memang data historisnya masih cukup sedikit, jadi sebenarnya agar baik untuk dimainkan. Kemarin juga ada peluang penguatan, penguat. Tapi untuk sekarang, sulit ya dilihat catnya bentar. Ada ini lebih ke arah ranging ya, mungkin di sekitar area 1410 sampai ke area 1700 cukup tinggi rangingnya. Jadi kalau misalnya trading ini resikonya cukup tinggi, jadi nggak bahaya untuk bagi yang tidak bisa atau tidak bisa menilai untuk resikonya, jangan dipaksakan trading, apalagi juga secara teknikal historisnya masih dikit, jadi targetnya masih tentukan. Kita lanjut ke saham BEPS. Kok nggak ada? Oke, saham BEPS. Saham BEPS sendiri memang terlihat ada ya penguatannya setelah kena supportnya, yaitu di 3.900. Sekarang ada potensi untuk menguat kembali. Mungkin sampai ke area 5.690 sampai 5.700 untuk saham BEPS. Untuk supportnya tadi sudah disebutkan, yaitu sekitar area 3.970 untuk saham BEPS sendiri. Kita akan lanjut ke saham Medco dan ITMG. Medco kayak udah deh, tadi Medco udah, kita langsung lanjut ke ITMG. Semua bisa diakomodir. Kemudian ITMG ya, stokastiknya memang ada peluang sih untuk golden cross. Dan sekarang sudah menyentuh daripada dekat area gap tapi belum tertutup. Mungkin bisa tunggu sampai menutup area gap ya, mau dipapan di 25270. Kalau mau swing baru bisa kita perhatikan. Untuk sekarang di wait dulu, jangan terlalu paksakan masuk. Ini sudah 25.000. Dilihat nanti apakah ada potensi rejection terhadap area tersebut. Untuk sekarang masih tertahan di resistan 30.280. Nah, kita akan lanjutkan untuk saham Toba ya, kita belum bahas saham Toba. Toba mau WNTR, kita lanjut ke saham itu. Saham Toba kembali mencetak pelemahan. Sekarang juga ada peluang pelemahan lagi, bergerak di bawah 90, di bawah garis biru. Jadi ada kemungkinan untuk melemah sampai 1050, jadi lebih cenderung mengalami transisi tren, bisa jadi ke bearish untuk saham Toba. Beda sama beberapa saham energi yang lain. Trennya masih bullish, jadi ada kemungkinan koreksi doang. Ini berbeda sendiri. Kemudian untuk saham WNTR, saham WNTR sendiri kita kalau lihat secara teknikal ya masih tertahan daripada kemarin sempat rejection terhadap garis ungu. Kalau mau lebih gampang mengerti, ada garis ungu atau garis moving average 21, di mana garis ungu atau biru ini masih tahan di sana, jadi sekitar supportnya di 24.900, melewat bisa jadi turun ke 24.600-an. Kemudian untuk resistennya di sekitar 27, 690, 680 sampai 690 lah. 675 sampai 700.
Kemarin juga sempat menguat, sekarang kita belum tahu ya, candlenya masih candle pagi sekali, jadi ada kemungkinan selama masih rejeksi terhadap titik garis ungu ini ada kemungkinan untuk menguat mungkin ke sekitar area resisten yang cukup kuat di 7.330 sampai ke 7.740 saham UNTR panjang sih. Jadi kalau mau lebih aman di sekitar bawah sini aja 7.332 330 325 lagi ini belum terhitung fraksi. Kemudian lanjut ke saham BBTN dan Capin tadi sudah dibahas ya Ibu Maria, kita langsung ke BBTN sama ALI ya. Saham BBTN sendiri ternyata hanya mampu menguat sampai ke sekitar area MA134, tertahan di 1732, kemungkinan melemahnya masih ada terkait dengan sideways tadi kan dia juga dibahas, ada kemungkinan untuk melemah sampai ke area 1620 sampai 30 saham BBTN. Dan langsung bahas ALI, SIDO tadi udah dibahas ya Ibu Widya, masih ada peluang untuk penguatan. ALI kelihatannya masih ada peluang untuk menguat, stokastiknya pointing up, dan sekarang tertahan di inside bar atau bisa dibilang ini ada pada candle masih di dalam candle inilah bilangnya, makanya dibilang inside bar pergerakannya. Jadi sekarang masih di dalam candle pada 10 Maret di mana pergerakannya dengan high 12.200 dan low 11.250, jadi ada sekitar sana untuk tektokannya. Ada kemungkinan sampai ke high-nya 12.100 12.200 lebih tepatnya 12.200 ya, atau bisa sampai ke sekitar area 12.500. Ada kemungkinan menguat dengan support yang perlu dipertimbangkan yaitu di 11.250 saham ALI. Lanjut ke saham Friend. MNCN tadi sudah dibahas ya Bapak Yudi, jadi kita lanjut ke saham Java. Java tadi kayaknya belum, Java sama PTPS. Friend ini juga bearish seperti biasa, perhatikan garis biru sama kuning atau garis ungu sama kuning. Ada kemungkinan untuk melemah terhadap rejeksi, terhadap adanya terbentuknya pelemahan ketika menyentuh area tersebut. Ada kemungkinan sampai ke sekitar 77 atau sampai 75. Akan lanjutkan untuk saham berikutnya itu BTPS. Saham BTPS sendiri sekarang cenderung transisi bearish, jadi kemungkinan untuk lanjut melemah. Perhatikan resistennya itu sekitar 3288, di mana dia tertahan di sana, atau 3290 lah lebih tepatnya. 3290. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya nanti tidak mampu bergerak, maka melewati DPR MA134 yang sudah crossing ke bawah atau dead cross. Ada kemungkinan untuk lanjut melemah karena trennya transisi bearish atau melemah agak, jadi bisa sampai ke area 3000 untuk saham BTPS. Saham Java sendiri ternyata ada potensi penguatan terkait dengan breakout daripada trend line-nya. Dan sekarang tertahan dengan support yang dipertimbangkan yaitu di sekitar area 16.600. Kalau misalnya tidak mampu kemudian melemah di bawah 1.600, ada kemungkinan untuk melemah lagi sampai ke 1.060. Dan selama tertahan di trend line-nya ada kemungkinan menguat mungkin sampai ke sekitar area 1.700 atau ke resistance kemarin 1.680 ya untuk Java. Langsung lanjut ke MTDL dan SRTG kita belum bahas. Saham MTDL sendiri sekarang gerakannya cukup korektif ya penguatannya, jadi berhati-hati, ada kemungkinan masih lanjut melemah. Kalau ada break trend line, kemungkinan mungkin kalau misalnya masih lanjut sampai ke sekitar 670. Perhatikan untuk supportnya di sekitar area 615, 615, sorry. Kita langsung lihat ke saham SRTG. SRTG sehingga saya semenjak kena daripada resistennya cukup kuatnya dia itu menurun sehingga saya ya kita lihat itu chartnya. Dan terlihat benar kena itu ke area target 2 ya. Itu sekarang target 2 udah kena, itu kemudian turun sekarang sebenarnya masih bullish, cuman lebih ke arah sideways untuk jangka pendeknya. Sideways yang terjadi di sekitar area 2.500 sampai ke area, jadi paling enggak pergerakannya cuma di sekitar 2.500 sampai 3.000 sampai sekarang 3.100-an saham SLTG ya. Jadi
paling enggak pergerakan harganya cuma tren saja untuk saham itu. Dan kita akan langsung ke saham ikan ya. Saham ikan. Oke, kita lanjut ke saham ikan. Saham ikan. Ini tadi sudah dibahas ya saya. Lanjut ke saham ikan. Ini cukup volatile dari saran kantor trading ini. Dan semakin sempat menguat dan melemahnya juga cukup langsung drastis. Seperti pergerakan candle kemarin yang cukup drastis juga menurun menguatnya. Ada peluang pelemahan terkait dengan resisten. Maupun saatnya pointing up, volume penjualannya cukup tinggi, ada kemungkinan sampai ke sekitar transaksi lebih tepatnya sampai ke 78 atau balik lagi ke 60-an. Diperhatikan untuk saham ikan ya, atau berbahaya memain saham seperti ini. Saham-saham ikan kecil. Kalau bisa tidak pakai stop loss apa lagi. Pergerakannya bisa sampai puluhan persen. ABMM walaupun dalam keadaan bullish sekarang dan sempat tertahan. Perhatikan untuk supportnya ya, ini agak berbahaya nih, takutnya nanti lewat daripada supportnya di 1600, itu bisa diperhatikan untuk pakai pointing up. Apabila nanti lewat, mungkin bisa berlanjut turun sampai ke 1500-an, 1550, yaitu perhatikan untuk saham ABMM, takutnya nanti ternyata koreksinya cukup dalam. Ya, untuk saham selanjutnya ada bertanya tentang saham Waskita Wika ya, kita bahas. Waskita Wika, Temas tadi udah saya katanya. Waskita masih peluang muatnya masih ada, breakout trendline aja. Jadi sebenarnya ada pola namanya pola descending wedge, cuman penting ada kelihatan aja trendline, masih ada peluang untuk menguat sampai ke area 640 atau sampai ke area 690, itu perhatikan di sana. Untuk saham Wika, WSKT. Kemudian kita langsung lanjut ke saham Wika. Saham Wika sendiri pergerakannya cenderung sama tapi lebih bagusan WSKT. Peluang penguatannya mungkin sampai ke arah 1150 untuk supportnya di sekitar 920. Kemudian kita lanjut ke saham Elsa dan GGRM. Kita belum bahas Elsa. Untuk saham Elsa sendiri cenderung peluang pelemahannya ada, mungkin sampai ke sekitar 250, ternyata false break. False break di sini cuma sampai bentar doang, itu kemudian impulsif ke bawah, kembali penurunan, mungkin bisa sampai ke 250 dan volume cukup tinggi untuk penurunannya. Kemudian kita lanjut ke saham selanjutnya itu GGRM. GGRM ini cenderung trennya sehingga saya masih bearish sama kayak MSP. Jadi agak berbahaya. Oh, sebenarnya tadi Unilever, bukan UNTR. Oh, salah ketik. Ya nggak apa-apa Pak untuk saham Indrawat. Tadi udah dibahas ya Unilever juga ya. Peluangnya masih bearish untuk saham Unilever, peluang-peluang itu masih ada. Ini juga udah kayak benang RM, mirip-mirip lah. Sampai bisa ke 30.240 setelah rejeksi dari sistem yang diperhatikan 3180. Setelah karena ini dia turun. Dan kemungkinan sampai terdekat 30.350 atau sampai ke 30.075. Kita lanjut ke saham MAPI. Kita belum bahas MAPI. MAPI ya, gerakannya korektif banget pas naik. Sekarang karena ada daerah resisten. Maupun stokastiknya pointing up, ini juga ada valid kemungkinan terbentuk valid swing, misalnya nanti di ke 835, ada kemungkinan untuk lanjut turun ke sekitar area 820 ya untuk saham MAPI. Walaupun sekarang masih ada bullish, masih agak bullish, jadi cuman agak korektif ya, karena pelan banget tuh naik. Kemudian ada yang bertanya tentang saham apa? Saham apa sendiri sekarang? Aduh, ini agak bahaya sih untuk saham kayak gini ya. Udah kok, lumayan tuh kalau mau spekulasi sih udah oke, udah target ya, udah nyampe target kena emang. Tapi sekarang tahan aja, ada kemungkinan menurun ya sampai ke sekitar 290 atau 260. Mas tadi udah, Telkom juga udah. Kita lanjut ke saham XCL PTPP.
Nano sehingga saya baru IPO belum bisa dilakukan analisa terhadap saham tersebut karena datanya masih kurang untuk dilakukan secara analisa teknikal. Ya Bapak Muhammad Hafiz masih belum bisa. XCL untuk kemarin kalau mau masuk dari inside bar sini sih udah oke. Tapi kalau misalnya sekarang jangan ya. Ada kemungkinan untuk masih lanjut pelemahan. Jadi paling ini koreksi sampai ke 2870. Kalau misalnya udah megang di kemarin ada kemungkinan sampai ke area resistance sana jadi bisa ditangkap atau area target market sana. Kemudian kita lanjut ke PTPP. Seingat saya PTPP itu ada terjadinya pola reversal. Kita lihat ya apakah hari ini sesuai. Iya betul terjadi pola reversal yaitu double bottom. Terjadi break daripada resistennya ada kemungkinan untuk menguat sampai ke area 1150 ya itu terdekatnya. Tapi supportnya mungkin kalau mau paling dekat ya tadi kemungkinan kena di sekitar 960. Kita lanjut ke saham BBYB dan PPRT dari Ibu Eli. Sebentar ya loading terhadap chartnya. Oke, saham BBYB masih ada peluang untuk menguat, tapi ini ya mungkin masih ada peluang untuk menguat sampai ke area 2300. Stochastic pointing up, volume kemarin juga cukup oke. Penguatannya ada sekitar ada 2300 sampai ke sana, 1340 sekian. Masih bisa sampai ke sana untuk pergerakannya. Jika akan lanjut ke saham BBHI. BBHI oke masuk kah? Dari Bapak Alfeus. Kita cuma untuk Bapak terakhir untuk pertanyaan dari Bapak Nathanael ya. Karena udah yang 30 akan saya bahas sampai ke pertanyaan Bapak Nathanael di Q&A. Kita lanjut ke BBHI. Saham BBHI sendiri peluang pelemahannya jadi lebih terlihat. Kita lihat sendiri udah bergerak di bawah daripada garis kuning sama garis ungu atau biru. Dan sekarang masih tertahan daripada support 530 yang sekarang menjadi resisten. 1300 peluang pelemahannya masih sangat terlihat. Itu bisa mungkin sampai ke sekitar area sini 5500. Jadi perhatikan untuk saham ini peluang pelemahannya sangat terlihat ya. Jadi tren juga udah mulai tahan bearish. Kita lanjut ke saham WMUU. Saham WMUU sebentar masih loading untuk sahamnya. Kok jadi kesini lagi. WMUU ini